Nah, Bor, di episode yang lalu di serial ini, dan kalau kalian belum sempat melihatnya silakan klik link yang ada di deskripsi. Letnan David Sterling nekat mencoba terjun payung bersama Letnan John disambar naas dan harus jatuh mengenaskan. Insiden ini melumpuhkan kedua kakinya yang untungnya dirinya ternyata masih bisa diselamatkan dan langsung dirawat di rumah sakit. Lantas kita melihat Letnan Paddy sejenak yang saat ini seperti libur dari kegiatannya membuat onar. Ia diberitahu oleh kawannya Letnan Owen McGonigal jika Sterling mengalami kecelakaan terjun payung dan sedang dirawat di rumah sakit. Ini membuat rencana resimennya terancam batal. Lalu beberapa hari kemudian di Heliopolis, Kairo, Paddy yang sudah bergabung kembali ke unit atau resimennya ini tampak sedang santai di kantin bersama Letnan Owen. Mereka menghabiskan waktu bersama bermain catur sampai seorang kapten datang mencari Paddy untuk memberikan briefing dan hukuman. Tapi bukan Paddy namanya jika ia tak membuat keonaran sekali lagi dengan Get on your fucking feet, you lazy Irish fucker! Paddy? Sementara itu di bulan Juni 1941 masih di kota Kairo di Mesir, Yves Mansour yang merupakan intelijen atau mata-mata Perancis ini memutuskan untuk menemui Kolonel Dudley Clark yang juga merupakan petinggi intelijen Inggris. Tujuan Yves tak lain tak bukan ialah ingin menyumbangkan tentara Perancis yang sedang nganggur pada Inggris. Ia mengaku mendapat perintah langsung dari Jenderal de Gaulle untuk ikut serta melawan Nazi Jerman bersama sekutu lainnya. Yang sayangnya, hal ini masih belum bisa disetujui oleh Kolonel Dudley karena memang ia tak punya otoritas akan hal ini. Dan karena pula pekerjaannya selama ini ialah menciptakan tipuan-tipuan intelijen untuk memperdaya blok poros, termasuk dengan mendirikan berbagai macam satuan khusus dan resimen rahasia yang abal-abal untuk mengecoh intelijen Jerman dan Italia. Sedemikian detail kerja kolonel ini hingga ia pun sering berhasil membuat ruwet blok poros, termasuk dengan membuat tank dan truk palsu dari balon hanya untuk menipu pesawat mata-mata Jerman. Dan kalau kalian ingat sejarahnya, hal ini pula yang diterapkan oleh Amerika pada masa akhir Perang Dunia Kedua, perang intelijen dan tipu daya. Lebih jauh ia lantas mengungkapkan pada Yves jika proposalnya ini memang cukup menarik dan ia pasti akan mempertimbangkannya di masa depan. Dan terakhir, karyanya yang terbaru ialah suatu resimen abal-abal dengan emblem satuan berupa parasut yang bersayap. Dikatakannya pada Nona Mansour bahwa resimen ini ialah yang paling berbahaya yang dimiliki oleh Inggris, meski nyatanya di lapangan sama sekali nihil alias zong. Tentara yang menjadi bukti adalah aktor bayaran. Tank dan pesawat terbuat dari balon, kayu atau kertas, yang kesemuanya ini bertujuan hanya untuk menipu dan mengacaukan intelijen musuh. Misi abal-abal dari resimen ini pun juga sudah ditentukan. Ialah mendarat di tengah padang pasir untuk mengobrak-abrik jalur pasokan atau suplai tentara Jerman. Nah, kalau kalian ingat juga baru di episode pertama, ini adalah ide yang kebetulan sama-sama persis oleh yang dipikirkan oleh Sterling dan John. Meski hingga saat ini, antara Kolonel Dudley dan Sterling masih belum pernah bertemu sama sekali. Pertemuan kedua orang ini pun berlanjut beberapa hari kemudian di sebuah klub malam yang intinya lagi-lagi Yves Mansour ini mengajukan nama-nama serdadu Perancis yang mungkin bisa digunakan perbantuan untuk pihak Inggris. Karena pada nyatanya, posisi Inggris di Afrika Utara ini memang sedang terpojok dan terkalahkan oleh pasukan Jerman. Meski sekali lagi ini sama sekali tak menarik perhatian Kolonel Dudley. Namun sebagaimana mata-mata lainnya, apapun akan dilakukan oleh perempuan seperti Yves Mansour ini demi meloloskan tujuannya, termasuk dengan merayu Kolonel Dudley. Dealnya di sini ialah Yves Mansour akan membantu pembentukan resimen hantu milik Dudley, asalkan Dudley juga mau membantu Yves untuk merealisasikan masuknya tentara Prancis ke dalam tubuh pasukan Inggris. Kita tinggalkan dua orang ahli propaganda ini, kita tengok ke rumah sakit. Kaki yang masih tak berfungsi ini tak menghentikan Sterling untuk membuat konsep kerja resimen usulannya. Ia terus menulis dan menulis berbagai macam ide dan kemungkinan sampai akhirnya muncul Letnan John datang untuk menjenguknya. Ia pun langsung menyampaikan pada John jika satu tugas khusus yang akan menjadi ciri dari resimennya ini
ialah sabotase darat pesawat musuh. Artinya, daripada harus menembaki pesawat Jerman ketika mereka di atas langit, Sterling mengusulkan untuk menghancurkan pesawat-pesawat ini dulu ketika masih berada di daratan atau sebelum terbang. Ini berarti juga melakukan gerilya sedekat mungkin untuk melakukan peledakan pesawat musuh di bandara-bandara mereka, yang menurut Sterling pribadi belum ada satupun resimen tentara Inggris punya konsep tempur seperti ini. Tapi di lain pihak, John tak yakin dengan ide ini, karena memang setelah kegagalan terjun payung mereka berdua tempo hari, markas besar Inggris sangat-sangat enggan untuk menyetujui pembentukan resimen liar ini. Dan hari demi hari berikutnya dihabiskan Sterling untuk berlatih berjalan, memulihkan kaki-kakinya. Setelah ini kita ke penjara Gadsby sekali lagi untuk sekali lagi juga menengok Paddy yang di penjara lagi. Tapi kali ini ia menerima Letnan Sterling sebagai tamunya yang mencoba merayu Paddy agar mau bergabung dengan resimen bentukannya bersama Letnan John. Namun pikiran Paddy tetaplah tak berubah. Di otaknya hanya ada Burma atau Myanmar. Ia sudah bosan berperang di terik padang pasir melawan Jerman ataupun Italia. Ia ingin mencoba melawan Jepang yang ia anggap mungkin lebih meriah. Sebaliknya, Sterling pun yakin jika setelah Paddy menghajar kaptennya di atas piano, mutasinya ke Burma tak akan bisa diwujudkan lagi. Sedangkan Sterling jelas memiliki lobi-lobi kuat dengan para jenderal Inggris yang memang merupakan teman dekat dari ayahnya, Jenderal Archibald Sterling. Ini membuatnya yakin bahwa resimennya akan segera tercipta, tinggal menunggu jadwalnya saja. 2 minggu kemudian Sterling pun mulai menjalankan lobi-lobinya. Dengan cerdik ia menerobos ke ruangan Jenderal Sir Claude Auchinleck, pemimpin tertinggi divisi di Afrika Utara. Di ruangan ini ia pun juga bertemu dengan Jenderal Smith dan lantas ketiganya pun membicarakan proposal resimen Sterling. Resimen unik yang memfokuskan sabotase bandara udara musuh dan menghancurkan pesawatnya sebelum bisa terbang. Jenderal Auchinleck paham betul jika meski ini sebuah konsep yang liar, ide Sterling ini sangatlah cerdas. Dan ia pun juga ingat bahwa koleganya, Kolonel Dudley, ialah perwira intelijen yang dengan mudah saja bisa membentuk unit ataupun resimen hantu, termasuk resimen para trooper abal-abal berlogokan parasut dengan sayap tentu saja. Sterling pun menjelaskan bahwa sampai kapanpun Inggris tak akan bisa melawan Erwin Rommel dan divisi pansernya. Rommel terlalu cepat, ia terlalu ganas, tank-tanknya taktis dan brutal. Tapi ada satu celah yang tak digarap baik oleh Rommel, yakni renggangnya jalur pasokan pasukannya. Rantai suplai divisinya terlalu panjang terbentang di belahan Afrika Utara. Dan inilah yang akan dihantam dan dikacaukan oleh Sterling nantinya. Lagi pula, resimen ini pun tak membutuhkan banyak biaya. Cukup dengan 50 orang, Sterling menjanjikan bisa membentuk resimen paling mematikan di seluruh Inggris. Dan apa mau dikata, ini pun seperti takdir. Keinginan Sterling ini ternyata sangat klop dan sangat cocok dengan resimen hantu terbaru yang sedang digodok oleh Kolonel Dudley. Kita tinggal mereka dan mampir ke Tobruk, Libya, mengintip aktivitas Letnan John yang sehari-harinya masih repot mengubur rekan-rekan tempurnya. Tapi kali ini ia menerima telegram berkabar gembira dari Kairo bahwa Letnan Sterling sudah menerima persetujuan verbal dari Jenderal Auchinleck dan hanya tinggal menghitung hari sampai resimen mereka turun ke medan. Beberapa hari kemudian Sterling dipertemukan dengan Kolonel Dudley yang sedang berada di gereja. Dudley mengungkapkan bahwa ia sudah paham ide Sterling dan hanya ingin memberikan seragam baru resimennya. Seragam SAS, Special Air Service. Nama yang cukup lucu dan kurang seram untuk sebuah pasukan khusus, tapi jelas ini hanya untuk mengecoh musuh. Dan dengan demikian, Sterling turut diplot menjadi pimpinannya yang pertama berpangkat kapten. Setelah ini giliran penjara Gadsby yang menerima telegram kilat untuk Letnan Paddy the Baddy, memberitakan hal yang sama seperti yang diterima oleh Letnan John, bahwa resimen khusus ini sudah diresmikan oleh markas besar dan diberi nama SAS, nama yang lebih mirip perusahaan pos dan ekspedisi bagi Paddy. Apapun nama resimen baru ini, pilihan Paddy hanya tinggal menunggu tiang gantungan atau melakoni misi-misi mematikan untuk satuan yang dipimpin oleh kawannya sendiri, Kapten Sterling.
Dan dari sini rekrutmen mencari tentara paling bengal dan liar pun dilakukan saben harinya di tengah gurun pasir. Tujuan Sterling ialah membentuk resimen yang diisi oleh 50-an tentara preman, tentara sadis, para pesakitan, para psikopat yang jika mati di medan tempur pun pihak markas besar tak merasa kehilangan sama sekali. Sementara itu di lain sisi, Letnan John terus sibuk meracik dan merakit bahan peledak karena ia paham inilah sumber kekuatan utama resimen ini, yakni sabotase darat peralatan tempur milik musuh. Dan kita lihat satu demi satu individual spesial pun bergabung dan mulai dilatih terjun payung. Hanya saja karena mereka tak punya pesawat latih, maka terpaksa mereka terjun dari mobil yang berjalan. Hingga beberapa minggu kemudian, mereka benar-benar sudah komplit dengan Kapten Sterling sebagai komandan tertinggi dan Letnan John serta Paddy sebagai deputinya. Tujuan pertama mereka pun juga sudah jelas, yakni mendirikan base camp mereka sendiri di tengah ganasnya gurun pasir Afrika Utara, tepatnya di sebuah desa kosong antah berantah bernama Kabrit. Dan nyata-nyata bahwa desa ini tak menyajikan apa-apa kecuali bangunan tanah liat yang hampir ambruk dan angin panas yang membawa pasir ke segala arah. Desa misterius ini hanya dipilih karena inilah yang berada dalam titik pukul terbaik yang berjarak 300 km di belakang garis pasukan Jerman dan Italia. Nah Bor, apakah mereka bisa bertahan? Demikianlah episode kedua dari serial SAS. Jangan lupa tonton lanjutannya hanya di kanal YouTube Ogut JDFX. Wassalamualaikum.